Pada video saya yang menjelaskan isu bahwa dolar akan turun menjadi 5.000, banyak orang-orang yang optimis mengatakan bahwa Pak Habibie berhasil menurunkan dolar dari 17.000 menjadi 7.000. Semestinya hal itu juga bisa dilakukan pada pemerintahan saat ini. Jadi pada video ini saya menjelaskan mengapa hal itu sulit sekali dan hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Apa yang terjadi pada masa jabatan Pak Habibie tidak sama dengan kondisi saat ini. Pada tahun 97 harga dolar itu berkisar di harga 2.300. Ini naik turun ya. Ini saya hanya mengambil angka kasarnya saja. Ada yang 2.000, ada yang 2.000 lebih. Saya ambil 2.300. Lalu terjadi krisis di Thailand yang disebabkan oleh banyaknya orang-orang yang meminjam uang ke bank tidak berhasil membayar pinjamannya atau disebut non-performing loan. Hal ini bisa terjadi karena Thailand banyak sekali memberikan pinjaman tanpa melihat apakah kemungkinan orang yang meminjam uang ini bisa membayar atau tidak. Akhirnya terjadi krisis di Thailand. Ketika krisis di Thailand terjadi, banyak sekali investor-investor baik asing ataupun lokal yang merasa takut apakah krisis yang terjadi di Thailand terjadi di Indonesia. Maka banyak orang-orang menarik modalnya. Hal ini menyebabkan uang-uang yang ada di bank itu diambil, ditarik. Sehingga bank kekurangan likuiditas. Bank tidak memiliki cukup uang. Yang menyebabkan harga dolar saat tahun 98 di titik tertingginya itu mencapai 17.000. Atau naik sekitar 740% pada bulan Juni tahun 98. Waktu sebelum Presiden Habibie menjabat, waktu itu kan masih dipegang Pak Soeharto. Pak Soeharto berusaha untuk menurunkan harga dolar, namun karena banyaknya masyarakat yang berdemo meminta untuk rezim Soeharto turun, lalu pada tanggal 21 Mei 98, Presiden diganti dari Pak Soeharto menjadi Pak Habibie. Selama menjabat, Pak Habibie banyak sekali melakukan hal-hal yang baik, membantu menurunkan harga dolar, menstabilkan ekonomi. Jadi saya jelaskan sedikit yang menurut saya terbaik, yaitu membuat Bank Indonesia itu independen, tidak lagi dikontrol penuh oleh pemerintah. Pada masa Pak Soeharto, kita tahu sendiri ya, pada zaman itu banyak sekali hal yang diatur oleh pemerintahan, baik itu pers, bank, keuangan, bahkan terkadang sampai harga-harga itu betul-betul dikontrol oleh pemerintah. Ada baiknya dan ada juga kekurangannya. Tapi pemerintahan saat itu paham sekali bahwa baiknya Bank Indonesia itu diberikan independensi agar tidak berada dalam kontrol penuh pemerintah. Lalu karena pada saat itu banyak sekali bank-bank yang tidak diurus dengan baik, banyak sekali bank-bank yang ditutup, dan ada 4 bank yang dikonsolidasi menjadi Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu lahir pada saat krisis 98. Lalu Pak Habibie mendirikan sertifikat Bank Indonesia yang ditujukan agar bank-bank kalau misalkan mau mendirikan bank dia harus punya standar, menaikkan suku bunga jadi lebih tinggi agar uang-uang yang tadinya sudah beredar di masyarakat menciptakan inflasi yang tinggi kembali lagi kepada bank, menurunkan inflasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak. Berhasil mengendalikan harga bahan pokok, melanjutkan subsidi BBM dan listrik. Ini karena subsidi dan BBM ini sangat vital, karena seluruh rantai distribusi menggunakan BBM dan listrik, maka pemerintah paham sekali ini yang harus dijaga. Berkat usaha Pak Habibie, dolar berhasil diturunkan menjadi 7.000. Lalu Pak Habibie tidak menginginkan untuk meneruskan jabatannya, dia berhenti pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Lalu kenapa saat ini tidak mungkin? Perlu kita ingat, dolar tadinya harganya di sekitar 2.000, naik ini 17.000 hanya dalam 1 tahun. Kalian bayangkan ya, dalam 1 tahun harga barang naik berlipat-lipat. Kita bayangkan betapa cepatnya hal itu terjadi, berapa banyaknya perubahan harga yang terjadi di masyarakat, sehingga orang-orang kebingungan memegang uang. Dia takut kalau uangnya semakin lama tidak bernilai, mereka membeli semua barang, membeli apapun yang bisa dibeli daripada pegang uang karena ngerasa uangnya udah nggak lagi bernilai. Tapi kita lihat pada saat ini
dolar dari tahun 99 dari harga sekitar 7.000 naik ke saat ini 16.000. Itu terjadi dalam waktu 25 tahun. Ini jangka yang berbeda, 1 tahun, ini 25 tahun. Ini berbeda sekali ya kasusnya ya. Jadi waktu 1 tahun ini harga dolar naik, orang-orang masih belum bisa memastikan berapa harga barang ini, berapa gaji akan diberikan. Orang-orang yang memiliki perusahaan ingin melakukan kontrak penjualan dan pembelian, mereka masih menunggu berapa harga dolar itu menjadi stabil. Baru mereka berani untuk memberikan perjanjian. Jadi ini terpengaruh banyak hal ya. Mereka juga menunggu kapan kira-kira harga dolar mulai stabil, baru mereka melakukan kontrak bisnis. Tapi kalau saat ini karena harga dolar naik 9.000, 25 tahun, jangkanya panjang dan naiknya sedikit-sedikit, tidak langsung terbang. Gajinya naik, harga produknya naik, inflasi terjadi. Jadi naiknya itu secara perlahan, tidak mengagetkan. Berbeda pada tahun 98 naiknya hanya dalam waktu 1 tahun. Dan itu pun kita perlu ingat, awalnya 2.000 loh, terus naik ini 7.000. Ini tuh udah naik, oke? Udah naiknya 250% dalam 2 tahun. Kita bilang Pak Habibie berhasil menurunkan harga dolar, bukan berarti kembali ke titik awal. Memang hampir tidak mungkin kembali ke titik awal karena efek-efek yang terjadi sudah ada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat transisinya Pak Soeharto ke Pak Habibie. Banyak aset-aset juga yang sudah pergi, banyak sekali dana asing yang keluar. Tapi setelah pemerintahan memberikan banyak peraturan-peraturan yang dipercaya masyarakat dan pasar untuk memperbaiki, maka dana asing masuk lagi. Jadi dari nilai tertinggi 17.000, pelan-pelan dia turun lagi ke 7.000. Kita perlu mengapresiasi kerja Pak Habibie karena banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Habibie, terutama mereformasi hukum. Kita ingat ya, pada zaman Soeharto itu banyak sekali orang-orang yang menghilang, banyak sekali aktivis-aktivis yang ditangkap, dan saya melihat banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang dibuat secara otoriter. Banyaknya reformasi mengenai hukum, hak asasi manusia, dan pers, karena pada zaman Soeharto banyak sekali pers yang dibungkam, banyak sekali pers yang dibredel, tidak diberikan kebebasan dalam memberikan berita-berita kepada masyarakat. Dan yang paling saya suka dari Pak Habibie, yang saya rasa agak sulit dilihat saat ini, yaitu Pak Habibie tidak haus akan jabatan. Padahal Pak Habibie kalau mau nyalon lagi jadi presiden bisa loh, tapi dia merasa udah, saya cukup, saya mau berikan ini kepada masyarakat, biarkan masyarakat yang memilih. Lalu dia turun berganti ke Pak Gus Dur. Jadi kita harus mengapresiasi betapa besarnya jasa Pak Habibie untuk Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Pak Habibie berhasil mengendalikan harga dolar yang melambung sangat tinggi. Harga dolar yang naik itu terjadi dalam 1 tahun. Berbeda kondisinya dengan saat ini. Indonesia mengalami penaikan harga dolar itu secara perlahan dari 7.000 ke 17.000 dalam waktu 25 tahun. Tidak mudah untuk mengembalikan apa yang sudah terjadi 25 tahun dalam 1 tahun atau dalam 1 jabatan kerja.